Nona Duong, apa yang terjadi? Mengapa Anda datang ke perusahaan saya? Aku sudah bilang padamu dengan sangat jelas. Silahkan pergi. Ada apa? Kami menyelesaikannya. Apa yang saya katakan tadi, apakah kamu tidak mengerti? Keluar. Jika Anda terus begini, kami tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Apa hubungannya denganmu? Perusahaannya masih sangat bagus. Tran Nin, Anda pikir Anda sangat baik, bukan? Aku berkata padamu, di mataku, Anda masih belum memiliki status itu. Sekarang segera keluar. Bagaimana jika saya tidak pergi? Tran Nin, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Saya menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, saya tidak akan menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu ayo pergi. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Tidak ada yang menertawakannya. Tran Nin, tolong aku. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kerabat terdekatku juga mengkhianatiku. Apakah ini alasan Anda ingin mundur? Ingin melindungiku, tapi Nona Duong. Apakah kamu tidak cukup memahami Luk Duong? Dia juga tidak akan memaafkanku. Saya hanya bisa melakukan hal-hal ini. Pengadilan akan mengeksekusi hukuman tersebut lusa. Jika Anda tidak mampu membayar 500 juta, maka warisan itu akan jatuh ke tangannya. Sebaiknya aku masuk penjara. 500 juta agak sulit. Tuan Tran, beberapa bangunan yang belum selesai di kota tua kami. Kami sangat membutuhkan modal investasi ini, dan 2 pabrik baja itu. Kamu harus membantuku. Apa yang salah? Aku tahu. Berita terkini, sekolah menengah atas utama akan dibangun. Bangunan yang belum selesai di benteng kuno di masa lalu. Brengsek. Harga kamar ini meningkat beberapa ratus kali lipat. Ngao Tuyet, yakinlah, 500 juta saja. Biarkan saya memikirkan caranya. Apakah dia menginginkan Hailon Hotel? Lalu kami akan memberikannya padanya. Ngao Tuyet, yakinlah, 500 juta saja. Biarkan saya memikirkan caranya. Apakah dia menginginkan Hailon Hotel? Lalu kita berikan padanya. Tran Nin, Hotel Hailon itu sekarang setidaknya 2 miliar. Apakah Anda ingin menyerah? Bukan. Akan ada lelang real estate. Dia akan tiba di tempat kejadian. Mohon pada kami. Silakan ambil kembali Hotel Hailon. Pergi ke sekolah. Besok kamu bisa pergi ke sekolah. Anda harus mendengarkan guru. Apa yang ingin kamu makan? Ayah akan mengajakmu makan di luar, oke? Ya, ayah adalah yang terbaik. Dao Dao. Kemarilah dan makan apel. Manjakan saja dia. Lihatlah perutnya yang kecil. Saya juga siap menjadi anak babi. Makan ini. Apakah Anda juga punya apel untuk dimakan? Apakah Anda membutuhkannya? Ya. Ini pertama kalinya aku mengupas apel untukmu. Dengan baik. Apakah di darat dingin? Sudah terbiasa. Atau Anda harus pergi tidur? Setiap. Dao Dao. Datang ke sini sebentar. Tuan Luk benar-benar Tuan Luk. Mereka tidak hanya mendapatkan Hailon Hotel, tapi juga menggabungkan Duong Ti. Trik yang hebat. Benar sekali, mari kita lihat nanti. Pak Luk bilang tidak apa-apa. Kedepannya Pak Luk, jangan lupakan kami. Kami sepakat untuk mengikuti Tuan Luk. Baiklah. Belakangan, di Long Tan dan Luk Duong, saya menjadi surga. Ikuti aku, maka aku tidak akan menganiaya kamu. Sebelumnya, Duong Ngao Tuyet masih menyebut dirinya Nat Titutan. Sekarang dia telah diinjak-injak oleh Tuan Luk. Tidak memakan banyak waktu, Duong Ngao Tuyet tidak akan mampu menahan tekanan. Saya hanya akan memohon pada Tuan Luk. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Adapun nama Luk Nin, maka pastinya jangan takut. Saya masih harus menyiksanya. Luk kecewa. Tran Nin masih di sini. Beraninya tukang sampah ini masih datang? Hanya lelang. Kenapa kamu tidak berani datang? Melindungi. Siapa yang membiarkan dia masuk ke sini? Kalian tidak memverifikasi modal? Apakah orang ini terlihat seperti orang yang punya uang? Siapa bilang dia tidak punya uang? Siapa bilang dia tidak punya uang? Jumlah uang. Raksasa terkenal di industri baja nasional.
Apakah dia juga datang ke pelelangan? Jumlah uang. Kapan kamu datang ke Longtan? Anda juga harus mengatakan sesuatu kepada saya. Izinkan saya mengatur pesta resepsi. Kamu ini apa? Ini cek 1 miliar. Anggap saja itu cek, bukan uang tunai. Semua akan dibayarkan kepada Tuan Tran. 1 miliar. Bukankah aku salah dengar? Apakah Anda ingin memberikan 1 miliar ini kepada orang ini? Terima kasih Pak Tien atas kepercayaannya. Apakah Anda melakukan kesalahan? Nama anak ini, si idiot itulah yang bergantung pada wanita. Anda orang-orang yang tidak kompeten. Sepanjang hari saya hanya tahu cara menyanjung dan menyanjung. Orang yang berdiri di depannya adalah seorang jenius bisnis investasi. Bukan saja Anda tidak manipulatif, tapi juga mengolok-olok penindasan. Dasar sekelompok idiot. Jenius. Presiden Tien, jangan biarkan orang ini membodohi Anda. Anak ini hanya sedikit beruntung. Hanya mengandalkan wanita. Dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Jenius. Presiden Tien, Anda bertekad untuk tidak tertipu oleh orang ini. Orang ini hanya sedikit beruntung. Hanya mengandalkan wanita. Dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Minggir. Jangan paksa aku untuk memukulmu. Pelelangan akan segera dimulai. Kalian belum duduk, tunggu apa lagi? Tuan Tran. Pemimpinnya memberitahuku untuk berterima kasih karena telah berkontribusi pada benteng kuno. Juga berharap Pak Tien bisa mendapatkan sebidang tanah yang bagus hari ini. Bantu saya, terima kasih, pemimpin, karena telah memberi saya kesempatan ini. Halo para pebisnis dan bos. Tahun ini, Longtan membangun dan mengembangkan dalam skala besar. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan. Kota akan memutuskan, ambil contoh kawasan dan distrik pengembangan benteng kuno di Dongtan. Menjadi tempat yang penting. Silakan berpartisipasi aktif dalam lelang dan berkontribusi. Oke, selanjutnya lelang akan dimulai. Sekarang dimulailah pelelangan pembangunan. Zona pengembangan merupakan wilayah dengan kondisi perekonomian terbaik dalam beberapa tahun ke depan. Harga awal 50 juta. Sekarang pelelangan dimulai. Zona pengembangan merupakan wilayah dengan kondisi perekonomian terbaik dalam beberapa tahun ke depan. Harga awal 50 juta. Sekarang pelelangan dimulai. 60 juta. Area pengembangan adalah tanah yang berharga. Jika saya bisa membelinya, nilainya bisa beberapa kali lipat. Itu benar. Pak Luk dan Pak Tien ada di sini. Lalu sebidang tanah yang berharga ini. Kami juga tidak bisa mencium baunya sama sekali. Tranin, jika kita ingin pindah ke bidang real estate, sebidang tanah ini tidak bisa diabaikan. Itu benar, meskipun saya belum pernah melakukan real estate, namun kurang lebih memiliki sedikit pemahaman. Sekarang, area pengembangan mungkin merupakan lahan yang paling berharga. Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Benar sekali, biarkan mereka bertarung dulu. Kami membelinya langsung. 78 juta, ada lagi yang menawar? 100 juta, dia adalah pemimpin di bidang real estate. Keberanian ini berada di luar jangkauan kita. Oke, Pak Luk menawarkan 100 juta. Ada lagi yang menawar? Tranin, cepat menawar. Tuan Tran. 100 juta kali 1. Tranin, cepat menawar. Saya akan mengetuk palu. 100.000 kali 2. Tuan Tran, jangan bingung sekarang. Kami tidak membutuhkan tanah ini lagi. Apa? Kami tidak membutuhkan tanah ini lagi. Apa? 100 juta kali 3. Tan disampaikan. Selamat kepada Pak Luk yang telah memenangkan hak untuk mengembangkan lahan di zona pengembangan. Sebidang tanah yang bagus jatuh ke tangan orang lain. Tranin, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Pak Tien, Bu Duong. Aku punya rencanaku. Jika kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakan kalian. Apa yang ingin kami lakukan? Bukan perkembangan yang sebanding. Total uang yang dimiliki 1 miliar. Tapi serahkan tanah zona pengembangan ini kepada orang lain. Berikan uang kepada orang malang bodoh itu. Tentu saja saya tidak berani membelanjakannya. Sayang sekali, jika saya memberi Anda uang, Anda tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Oke, bukankah ada juga Dongtan? Meskipun tidak menguntungkan seperti zona pengembangan, tapi latihannya baik-baik saja. Berikutnya adalah lelang tanah Dongtan. Penduduk tanah Dongtan adalah yang paling banyak jumlahnya. Harga mulai 38 juta. Mulai menawar, 40 juta. 75 juta. Anak laki-laki yang kamu inginkan tanah ini. Maka Anda tidak memberikannya. Apakah Anda masih ingin berbisnis real estate? Apakah kamu juga layak? 90 juta, 100 juta. Tuan Luk, kami tidak dapat menambahnya lagi. Meningkatkannya lagi tidak berlaku lagi. Tingkatkan terus, Tranin. Apakah kamu takut, jika Tuan Luk menyukai tanah ini?
maka aku akan memberikannya kepadamu. Tuan Tran. Mengapa Anda tidak menaikkan harganya lagi? Itu benar, Tran Nin. Hanya sebidang tanah ini yang tersisa. Luk Duong baru saja membeli area pengembangan. Uang tidak sebanyak milik kita. Harga awal tanah Dongtan sangat tinggi. Tidak ada lagi keuntungan. 90 juta mungkin juga harga untuk mempertahankan modal. 100 juta saja tidak cukup untuk menutupi modal. 100 juta, ada lagi yang menawar? 100 juta kali 1, 100 juta kali 2, 100 juta kali 3. Tan menyampaikan, selamat Pak Luk. Mendapat sebidang tanah di Dongtan seharga 100 juta. 100 juta. Saya menghabiskan 100 juta untuk membeli sebidang tanah rusak di Dongtan. Luk Duong, menghabiskan jumlah uang yang sama dengan membeli area pengembangan. Untuk membeli tanah di Longtan. Itu sangat cerdas, Nona Duong, jangan katakan itu. Hanya 100 juta, Tuan Luk bisa membayar. Tran Nin, kamu berani menggodaku. Luk Duong, harga ditentukan oleh Anda. Kamu tidak sebaik orang lain. Jangan datang ke sini dan kehilangan muka. Ayo pergi. Sepertinya perjalanan ini tidak menghasilkan apa-apa. Tuan Tran, sepertinya Anda masih kurang cocok dengan industri real estate. Siapapun yang mengatakan itu, jangan terburu-buru. Selanjutnya, pelelangan tanah di Benteng Kuno dimulai. Meski tidak sebaik dua bidang tanah lainnya, namun dari segi nilai, ini juga sangat menguntungkan. Harga awal 38 juta. Mulai menawar. Tiba, tidak ada lagi tanah yang bisa dibeli. Bahkan sebidang tanah kecil pun bisa dijual. Benteng Kuno masih belum selesai. Saya melihat bahwa saya ingin mencari seseorang untuk mengambil alih. Apakah ini bukan pencurian? Bodoh baru saja membelinya. Tanah itu seperti Benteng Kuno. Benar-benar tidak ada tempat untuk bertindak. Bahkan tidak ada sebidang tanah pun yang layak untuk dikembangkan. Siapapun yang membelinya akan kehilangan uang. Benteng tua ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang lanjut usia. Dan pekerja imigran. Tidak mempunyai kekuatan ekonomi sama sekali. Apakah ada yang punya harga? Jika tidak ada yang menawar, tanah ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Bawa pulang dan simpan sendiri. Jangan mengeluarkannya lagi. 50 juta. Tran Nin, apa yang kamu lakukan? Tuan Tran, mungkin Anda mau sebidang tanah di Benteng Kuno ini? Tuan Tran, baru ditawarkan 50 juta ya? Ya, 50 juta. Apa yang diketahui orang desa seperti Anda tentang real estate? Dibutuhkan biaya 50 juta untuk membeli sebidang tanah yang rusak. Apakah kepala Anda dipenuhi gelembung? Sebidang tanah mana yang saya beli tidak ada hubungannya dengan Tuan Luk. Tuan Luk menginginkannya? Tuan Luk bisa memberitahuku secara langsung. Saya sampaikan. Nama yang bodoh. Dibutuhkan biaya 50 juta untuk membeli sebidang tanah yang hancur ini. Sayangnya Pak Tien memang punya uang sungguhan. Ini disebut penawaran, Anda tidak akan menyesalinya. Aku tidak bilang aku menyesalinya. Sekarang meskipun Anda memberi saya 10 miliar, saya tidak akan membeli tanah ini. Apakah anak Anda sudah lama bodoh di pedesaan? Idiot ini benar-benar sangat menderita. Tidak bisa mengerti, mengapa Presiden Tien mendengarkannya seperti itu? Benar sekali, belilah sebidang tanah ini. Harga tidak penting. Dalam permintaan selama 2 tahun. Tanah ini harus dikembangkan. Hitung seperti ini. Kerusakannya pasti lebih dari 100 juta. Tran Nin, aku terlalu emosional. Sepertinya kemampuan Pak Tran, itu mungkin saja, jadi kerjasama kita di masa depan. Juga tidak diperlukan lagi. Sepertinya kemampuan Pak Tran, itu saja, jadi kerjasama masa depan. Juga tidak diperlukan lagi. Kalau Pak Tien mau berangkat, lalu tunggu sampai lelang ini berakhir lalu pergi. Presiden Tien, ini belum terlambat. Tran Nin, kamu terlalu emosional. Tidak ada uang total. Sangat sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan. Jadi belum yakin, apakah anak ini ingin melarikan diri? Penjaga, hentikan dia. Masih ingin lari? Ini adalah lelang yang diadakan di kota. Saya akan melihat kemana Anda bisa lari. Sekelompok semut rumput yang rabun. Sekretaris Fuong, pemilik kota berpartisipasi dalam lokakarya untuk membangun kawasan sekolah utama. Apakah ini sudah berakhir? Bagaimana Anda tahu? Para pemimpin pergi ke provinsi untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Halo, pemimpin. Apa? Sekolah-sekolah utama akan dibangun di Benteng Kuno. Apa? Akankah sekolah kunci dibangun di Benteng Kuno? Jika ya, maka beberapa bangunan yang belum selesai di Benteng Kuno akan menjadi distrik sekolah. Seluruh bagian tanah di Benteng Kuno, harga akan naik 10 atau 100 kali lipat. Apa? Bangunan yang belum selesai di Benteng Kuno?
Jika Pak Tien tidak mau bekerja sama dengan saya masih bisa membayar 50 juta ini. Itu karena saya meremehkan Pak Tran. Jika Tuan Tran tidak mengkritik, maka saya setuju untuk menghabiskan 2 miliar. Selain itu, kami juga mengambil 30% saham grup perusahaan kami. Anggap saja itu sebagai hadiah kompensasi untuk Tuan Tran. 30% saham, total uangnya, jadi setidaknya beberapa miliar. Dibandingkan dengan mengenal Tuan Tran, maka 2 miliar ini sepadan. Lebih-lebih lagi, setelah perumahan distrik sekolah dikembangkan, keuntungannya pasti beberapa puluh miliar. Total uangnya terlalu menguntungkan. Saat Tuan Tien dan Tran Nin berteman, yang paling dia kagumi dariku adalah itu. Dia bisa memberiku kejutan. Pada saat yang paling berbahaya, balikkan keadaan. Tuan Tran bukanlah orang biasa. Di usianya yang masih muda, ia sudah meraih kesuksesan besar. Itu benar, menjadi orang terkaya di Longtan. Presiden Tran, ajak kami keluar untuk minum sup. Oke, semua orang adalah teman. Berapa banyak yang Anda investasikan itulah yang akan saya terima. Tran Nin, orang-orang ini adalah sekelompok orang sombong yang licik. Tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Berapa banyak yang bisa mereka makan? Akan mengambilnya dari mereka. Saya punya rencana lain. Aku membunuhmu. Sekarang saya bisa memberi Anda 2 pilihan. Pertama, kembalikan sepenuhnya perusahaan MS, Duong dan Hailon Hotel. Senin, di penjara. Saya bayar. Ambil. Berhenti. Tran Nin, apa yang ingin kamu lakukan? Apa taruhannya? Berlutut. Jangan kira aku tidak berani. Kemungkinan terburuknya, semua orang akan mati. Tuan Luke ingin masuk penjara? Anda. Aku berlutut. Saudara Tran. Bagaimana, apakah cukup tulus aku memberimu villa ini? Pak Tien terlalu sopan. Rumah besar ini terlalu berharga. Ini dia, saya akan membayar Anda kembali berdasarkan harga pasar. Saudara Tran, ini adalah kamu yang memukul wajahku. Ambil saja, kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Anda berani memaksa saya untuk berlutut lagi. Tran Nin, ini kamu yang memaksaku. Apakah semuanya baik-baik saja? Pengaturan selesai. Malam ini, Tran Nin akan memindahkan istri dan anak-anaknya ke villa. Baru-baru ini, Duong Ngao Tuyet kembali ke rumah lamanya. Tidak ada orang lain selain dia. Malam ini, kalau Tran Nin pindah rumah, dia pasti harus melewati tempat ini. Mari kita tetap di sini. Suami, apakah menurut Anda pria Luk Duong itu akan datang? Dia sudah merilis beritanya. Beberapa saat kemudian kami melewati gedung yang belum selesai. Maka mereka akan datang. Sampai saat itu tiba, tetaplah di dalam mobil. Jangan keluar. Nak, aku tidak menyangka kamu ada di sini hari ini. Kamu sungguh tidak mudah ditangkap. Meski sudah mati, dia tetap sombong. Aku menjadi seperti sekarang ini karenamu. Malam ini, aku harus membuatmu mengembalikan semuanya. Saya telah memutuskan. Apakah kamu sudah memakanku? Sekarang kamu hanya idiot. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Ingat dengan jelas, saya menyinggung Luk Duong. Maka inilah hasilmu. Malam ini adalah hari kematianmu. Pukul dia sampai mati demi aku. Saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. Jalan Ngao Tuyet, mengapa kamu di sini? Luk Duong, sedikit kebencianmu, telah lama diketahui oleh Tran Nin. Hanya mencoba memancingmu keluar. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tran Nin, kamu berani bermain denganku? Duong Ngao Tuyet, kenapa dia ada di sini? Maka tidak mengatakan bahwa Duong Ngao Tuyet juga ada di sini. Biarpun kita menyerang, itu tidak cukup baginya untuk bertarung. Serif, tangkap seseorang. Ya, Luk Duong. Dia diduga melakukan pemerasan, penculikan, penyelundupan, dan percobaan pembunuhan. Dia ditahan. Berikan semuanya. Tran Nin, aku membunuhmu. Setelah berhari-hari mengejar, Luk Duong melakukan banyak kejahatan, dan memiliki 6 kaki tangan. Semuanya ditangkap. Luk Duong dihukum karena kasus-kasus besar seperti pembunuhan yang disengaja dan penyelundupan. Dijatuhi hukuman mati, semua kaki tangannya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di sini, saya ingin menyatakan, tokoh kunci kali ini, adalah pengusaha terkenal di kota kami, Tran Nin.
Penangkapan ini juga berkat tindakan dan strategi Pak Tran. Kota memberinya penghargaan warga negara yang luar biasa. Tuan Tran memikirkan sesuatu. Saya berpikir, jika Tuhan tidak memberiku kesempatan untuk melakukannya lagi, bagaimana Anda bisa menikmati kebahagiaan seperti ini? Melakukannya lagi berarti melakukan apa lagi? Sejak kami menikah sampai sekarang, aku belum pernah menyiapkan pernikahan megah untukmu. Tunggu sampai akuisisi perusahaan buah-buahan di tanah air, maka aku akan menyiapkannya untukmu. Pernikahan juga tua. Oke. Semua orang mendengarkan Anda. Bu, jangan mempersulitnya. Tidak, aku harus memberitahu ayahku. Apa yang sedang dilakukan Dao Dao? Cepat lepaskan Paman Hoang. Paman Hoang adalah seorang penatua. Ayah, beritahu Paman Hoang. Setiap kali saya menemukan pacar, Paman Hoang mengancam mereka. Paman Hoang menceritakan semuanya pada ayahnya. Apakah Anda mencari pacar yang baik? Seluruh rambutnya berwarna emas dan balap. Itu semua adalah trik yang dilakukan Paman Hoang ketika dia masih muda. Dia tidak ingin aku mengikuti jalannya. Semua orang sangat jelek. Saya mencari ibu angkat saya. Dao Dao sedang mencari ibu angkat. Oke, siapa yang berani menindas Dao Dao? Ayahmu juga menginginkan yang terbaik untukmu. Bicara saja dengan ibu angkatmu. Kami tidak lagi bermain-main dengan mereka. Tetap menjadi ibu angkat terbaik. Tran Nin, menyelesaikan akuisisi perusahaan singa. Apakah kamu ingin pergi memotong pitanya? Sekarang dia adalah CEO Tran Tea Group. Jika terjadi sesuatu, Anda bisa mengendalikannya. Tran yang punya waktu luang ini sungguh nyaman. Tidak ada jalan. Seluruh perusahaan harus bergantung padanya untuk mengelolanya. Tuhan, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Kali ini, aku berhasil.